Terima kasih Anda masih di Ekonomi. Kita masih membahas terkait dengan penutupan 800 lebih SPPG dan juga hasil putusan MK yang menyatakan bahwa anggaran MBG harus ditarik dari anggaran pendidikan di APBN. Saya langsung ke Ibu Irma. Ya. Ibu Irma, putusan MK masih hangat-hangatnya sore hari ini, di mana anggaran MBG ratusan triliun harus dicabut, ditarik dari anggaran pendidikan yang sebelumnya memang porsinya di sana. Dari DPR melihatnya Komisi 9 terutama? Ya kan sebetulnya kita sudah lihat ya, sudah paham lah ya, pasal 31 ayat 4 ya, bahwa mandatory spending untuk pendidikan itu 20% dari APBN, itu satu. Tapi saya juga melihat keputusan MK ini kan paling lambat nanti 2028. Artinya kan ada penyesuaian yang harus dilakukan BGN, bagaimana mencari sumber dana lagi nih, gitu kan? Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Karena selama ini kan lembaga-lembaga pendidikan pada protes semua tuh ya, karena anggaran pendidikan diambil ya oleh BGN seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa BGN ini bukan bagian dari pendidikan. Nah, itu yang diprotes masyarakat. Tapi kita serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah ini. Karena kan masih 2028 ya. Jadi masih bisa pemerintah masih inilah ya. 2027 udah mulai dilakukan. Oh iya, harus dilakukan. Dan saya kira pemerintah pasti sudah punya strategi lah. Ya. Sekarang kan lagi bersih-bersih. Habis itu anggaran secari lagi, apakah Anda melihat akan terlalu banyak lot yang akan dialami oleh kepengurusan BGN sekarang nggak, dengan kondisi sedang dalam klaimnya akan bersih-bersih, tidak hanya dari sisi pejabat tapi juga dari SPPG-nya, kemudian sekarang juga harus mencari sumber dana lain itu sesuai putusan MK. Saya kira itu bagian dari tanggung jawab pemerintah ya, ya, dan semua semua SDM yang ada di BGN hari ini harus putar otak. Pemerintah juga ya, Menteri Keuangan juga harus cerdas nih dari mana anggaran yang akan nanti diperuntukkan, dialokasikan untuk BGN. Tapi saya pribadi ingin menyampaikan begini, BGN ini sebetulnya makan bergizi gratis ini sebetulnya bermanfaat sekali ya, apalagi di daerah ya, bermanfaat sekali. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga iya kan. Dengan adanya makan bergizi gratis ini kan pemerintah itu mengharapkan peningkatan IQ anak. Yang kedua imunitas, meningkatkan imunitas anak. Sepanjang ya gizi yang didistribusikan sesuai. Nah, itu juga yang kami minta kepada BGN maupun BKKBN yang juga terlibat dalam kerjasama dengan BGN ya, BKKBN dan satu lagi Kementerian Kesehatan, juga BP POM. BP POM kan terkait dengan pangan amannya ya. Jadi 3 institusi ini kerja bareng agar apa yang diinginkan Presiden itu bisa tercapai. Baik, menarik. Gitu. Saya langsung ke Pak Hakam. Pak Hakam, kata disampaikan oleh Irma 2028 sudah harus keluar gitu. Tapi kalau Anda melihat itu dari hitung-hitungan matematis sederhana gitu, dengan kondisi fiskal kita 2028 kita masih uncertain, 2027 juga masih uncertain, kira-kira dari mana porsi APBN kita untuk mensupport MBG nanti ke depan? Ini peluang emas sebenarnya untuk BGN. Jadi kalau dalam posisi ini kan betul-betul BGN harus menata ulang. Harus dilakukan efisiensi yang benar-benar tingkat tinggi ya. Jadi diefisiensikan, dibersihkan lemak-lemak di BGN ini betul-betul sehingga apa yang menjadi program utama MBG inilah yang sebenarnya harus dikeluarkan. Kemarin ini kan terlalu longgar ya, sehingga jadi bahan bancakan lah. Nah, ini saya kira kesempatan. Jadi kalau saya hitung-hitung berapa kali itu, saya kira sebenarnya dengan anggaran yang ada sekarang ini, itu sudah cukup untuk melayani yang jadi 82 juta yang mestinya tahun 2027. Itu sebenarnya dengan anggaran yang sekarang, itu sudah bisa untuk melayani 82 juta. Sekarang kan 62 juta. Nah, inilah saya kira kesempatan emas. Nah, sementara pemerintah memang saya kira harus, jadi satu sisi BGN betul-betul dengan anggaran yang
tersedia sekarang dan nanti kemudian 2028 harus direncanakan, tetapi anggaran yang minimal sekali, apalagi nanti pemerintah berencana membuat dewan pengawas. Ini jangan dewan pengawas yang tidak punya gigi, dewan pengawas yang betul-betul punya kemampuan untuk mengontrol, mengawasi ya. Yang ternyata di Perpres juga sudah disebutkan meskipun tidak ada kelembagaan ya secara spesifik. Nah, ke depan saya kira salah satu kuncinya memang mestinya rencananya kan menimbulkan multiplier effect nih. Jadi di bawah BGN ini nanti akan membangkitkan ekonomi lokal, para petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, pedagang mikro itu bisa bertumbuh, berkembang bersama dengan program MBG. Kalau begitu nanti kemudian ekonomi akan bergerak dan kemudian tentu kalau ekonomi bertumbuh bergerak itu pemerintah juga akan ada masukan. Jadi salah satu problem sekarang memang karena perekonomian ini pada posisi yang stuck nih ya. Nah ke depan harapan saya ini saya kira kalau MBG bisa dilakukan dengan bagus dan kemudian pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi ya, apalagi nanti setelah Gubernur Bank Indonesia bisa terpilih dalam waktu dekat ini saya kira kemudian sinkronisasi pemerintah dengan Bank Indonesia bisa dilakukan. Harapan saya ekonomi akhir 2026 ini kalau benar-benar on the track ya. Dan kalau dalam bahasa istilah beberapa pengamat itu konsisten pemerintah bisa diprediksi dan kemudian kredibel pengambil kebijakannya, ini insya Allah ekonomi kita ini akan betul-betul bisa anggaran MBG akan tercukupi kira-kira gitu. Dari Betul. mana nanti porsinya gitu nah, ya. nanti kemudian dari pertumbuhan ekonomi ini yang kemudian bisa pemerintah mendapatkan dana masukan dari untuk MBG. pertumbuhan ekonomi. Saya langsung ke Mas Eriko. Mas Eriko, respon pemerintah terkait dengan putusan MK sore hari ini seperti apa kira-kira Mas Eriko bahwa MBG ditarik dari anggaran pendidikan? Iya, pemerintah sangat menghormati putusan dari MK. Yang perlu sama-sama kita pahami adalah putusan MK tidak membatalkan program MBG. Putusan tersebut mengatur agar ke depannya pembiayaan program MBG mempunyai pos anggaran sendiri. Sehingga tata kelolanya semakin transparan dan akuntabel. Dan kita lihat juga MK juga menyampaikan bahwa MBG ini sangat penting untuk pemerataan gizi. MBG adalah solusi terhadap persoalan stunting dan masalah kesehatan lainnya. Jadi MBG ini tetap konstitusional dan kewajiban ini harus didukung. Tadi disampaikan saya dengar pernyataan MK harus didukung dengan anggaran yang memadai dan proporsional. Nah, kita melihat ya, jadi sudah mulai sama-sama kita menyadari apa yang sudah disadari sejak lama di negara-negara maju. Jadi sama-sama kita lihat kan, kalau di negara-negara maju yang sudah menjalankan ini sudah 70 tahun kan, hampir semuanya mempunyai kesadaran bahwasanya biaya yang dikeluarkan untuk makan bergizi di sekolah ini itu jauh lebih kecil dibandingkan lonjakan biaya kesehatan di masa depan apabila anak-anak ini gizi buruk, kemudian gampang sakit, obesitas, kemudian turunnya produktivitas. Jadi sekali lagi ini investasi. Itulah mengapa seperti tadi Pak Hakam sempat menyinggung, kemudian Bu Irma juga menyinggung tentang modal rakyat. Di sini kita memang lihat kalau seperti di negara-negara Finlandia atau di Jepang, nah pola SPPG kita ini agak mirip-mirip dengan di Jepang. Karena dengan memasak dengan porsi yang banyak, itu membeli bahan bakunya tentu lebih efisien ketimbang dengan kalau di kantin sekolah, kalau memasak untuk 200 orang, tentu membeli bahan bakunya akan lebih mahal. Tapi keduanya mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah inilah yang disebut yang dikatakan oleh Presiden, ini harus dikaji secara mendalam. Tapi kami catat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Irma, ini modal rakyat, ini penting untuk perputaran ekonomi dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih atas masukan dalam diskusi di CNN ini. Baik, saya mungkin terakhir langsung ke Bu Irma saja sekaligus menutup program kita. Bu Irma, dari Komisi 9 sendiri gitu dengan kondisi yang sedang terjadi di BGN saat ini, ada bersih-bersih dari pejabatnya, disampaikan tadi juga oleh Bakom, kemudian juga bersih-bersih dari SPPG-nya. Apa yang sebenarnya ke depannya paling diharapkan bisa dilakukan oleh BGN dalam mengoptimalkan dan mengevaluasi MBG ini biar sesuai dan layak untuk anak-anak kita? Yang pertama transparansi. Oke. Ya, yang kedua
komunikasi efektif apa namanya BGN dengan DPR ya, agar kami juga bisa melakukan kontrol sesuai dengan fungsi kami. Itu yang paling penting. Nah, yang ketiga harus dipahami hari ini banyak sekali kebocoran sebetulnya di BGN ya, di apa namanya di SPPG. Nah, itu harus dibenahi. Seperti yang saya bilang tadi, tolong di rolling deh yang namanya korcam korwilnya gitu ya, agar itu Korcam korwil ya. ya, korcam dan Ya. korwil itu agar memutus mata rantai hengki-pengki yang saya bilang tadi. Karena fakta hampir semua kami tahu persis Mas. Itu SPPG yang seharusnya tidak beroperasi itu bisa beroperasi gitu ya. Yang sudah beberapa kali melakukan kesalahan dengan memberikan apa namanya makanan tidak sesuai gitu, itu juga masih tetap dipertahankan oleh mereka, bahkan ditutup-tutupin gitu ya. Dengan yang data ini kan harus diperbaiki lah. SPPG fiktif yang disampaikan oleh Ibu Nani SD yang Ya, yang disampaikan Bu Nani juga kan saya yakin pasti sudah menjadi bagian yang dihitung ya oleh kawan-kawan BGN. Baik, kita lihat sama-sama kira-kira kinerja BGN di bawah komando yang baru dan apakah nanti bisa dikatakan menyesuaikan dengan harapan seluruh warga negara masyarakat. Kan dikatakan tadi memang anggarannya dari masyarakat dan harusnya turun ke masyarakat dengan sesuai dan juga layak. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Akam, terima kasih Mas Hariko sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini. Mas Akam. Ya. Dan inilah akhir dari Ekonomi malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.